Ibu, kita mulai kuliah hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bedanya S1 sama S2. Kalau S1 S2 malam minggu, kita kuliah malam minggu ini. Nah, silakan Bu Nurhemah sebagai moderator. Aris ya? Aris. Oh, biar saya aja. Aris, hostnya. Ambil alih udah Haris. Nah, Bu mediator. Ya. Ini, Bro. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa itu ada suara? Dari Pak Nursal sumbernya kayaknya. Iya, dia lu Nursal. Oke. Lah di ngajiin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami banggakan, dosen pengampu dalam makalah hukum Islam di Indonesia, Profesor Asa Sriwarni, serta kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada, teristimewa untuk pemakalah Pak Nursal yang sudah kita tunggu-tunggu 10 menit yang lalu. Alhamdulillah dapat bergabung bersama-sama kita semua. Bapak Ibu semua, dalam sesi ini sebagaimana yang disampaikan, petugas untuk penyampai pemakalah adalah Pak Nursal akan memaparkan tema terkait dengan karakteristik hukum Islam pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Zaman penjajahan ini sangat penting menurut saya karena ada beberapa pondasi yang diletakkan di zaman penjajahan Belanda ini. Ada beberapa karakteristik pemberlakuan hukum Islam khusus di zaman kolonial Belanda, ya, dengan beberapa teori pemberlakuan hukum Islam pada masa ini. Yang selanjutnya ada juga karakteristik perubahan sedikit di zaman pemerintahan kolonial Jepang, ya. Oleh karenanya nanti dalam pemaparan makalah ini akan secara lebih detail akan dipresentasikan oleh Bapak Nursal. Pokok-pokoknya saja, ini sudah ada PPT yang sudah sampai di tangan kita. Terkait dengan makalah Word nanti akan menyusul, ya, akan menyusul. Untuk itu kepada pemakalah, penyaji Bapak Nursal, kami berikan waktu, tapi jangan semuanya pemakalah. Menurut saya lebih banyak kita nanti belajar dari beberapa mata kuliah sebelumnya. Ternyata respon dari kawan-kawan sangat antusias, ya. Saya kira akan lebih banyak kita habiskan waktunya di dialog nanti. Pemakalah silakan pokok-pokoknya saja untuk disampaikan. Kepada pemakalah kami persilahkan Pak Nursal dari Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu, yang juga menjadi pembimbing kami juga dulu, seluruh kawan-kawan pasca sarjana calon doktor semua ini. Alhamdulillah pada malam ini memang tadi ada beberapa hal kami nggak nyambung, kami buka link baru nyambung tapi terbagi jadinya kembali kepada link pertama. Baik, memang cuaca di Solo agak berkabut, agak malam nih. Dan diskusi ini akan lancar dan semangat. Baik Pak Afrizal,
Ini sebagai moderator kita ini luar biasa malam ini. Pertama, diskusi kita berkaitan dengan karakteristik hukum Islam pada zaman Belanda dan Jepang. Jadi ini sebetulnya sudah diambil banyak dari Word-nya. Jadi disajikan dalam PPT, tapi Word-nya tertinggal di kantor dan bawa dengan dalam tas, ya nanti menyusul. Di zaman Belanda ini memang karakteristik hukum Islam memang terjadi peletakan dari sebelumnya, karena di sebelumnya sudah ada pondasi-pondasi kuat dengan ada kerajaan-kerajaan Islam, ya. Kemudian di tahun sekitar di abad 16 datanglah Belanda dengan tujuan sebetulnya awalnya adalah berdagang, ya. Di awal Belanda kita untuk melakukan ekspedisi penjajahan, tapi hanya untuk ekspedisi perniagaan. Dan Cornelis de Houtman, tepatnya di 6 ya. Kemudian Belanda ini di tahun 1602 dibuatlah sebuah organisasi VOC yang mempunyai kekuasaan di VOC ini. Di samping dia juga tapi juga bersifat sebagai pemerintahan yang memiliki kekuasaan seperti sebuah pemerintahan negara sendiri. Ini pengaruh VOC ini dibentuk ada dua kekuasaan perdagangan dan kekuasaan pemerintahan. Kemudian juga sejarah bahwa perkembangan hukum Islam pada masa Belanda ini mempunyai, itu kita bagi menjadi dua periode. Periode pertama disebut dengan teori reception in complexu, atau teori di mana penerimaan hukum Islam sepenuhnya, ya. Artinya periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena memeluk agama Islam. Ya. Jadi ini periode pertama di mana masyarakat Islam menerima hukum Islam itu sendiri. Kemudian teori ini disampaikan oleh pakarnya Profesor Mr. Van der Beek, ya. Ini teori yang dikatakan bahwa reception policy itu merupakan hukum Islam diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Tapi pada periode kedua muncul teori yang kedua, resepsi. Ini digagas oleh Profesor Snokhorny. Ya, artinya bahwa hukum Islam itu diterima oleh masyarakat bila sudah diakui oleh hukum adat. Inilah perkembangan antara dua orang pakar hukum di Belanda ini bertentangan. Di periode kedua inilah mundurnya Islam, sehingga berdampak dengan di resepsi ini berkurangnya wewenang kekuasaan pengadilan agama. Yang dalam teori pertama, teori yang dikemukakan oleh Van der Beek itu bahwa pengadilan agama selama ini mengurusi juga sengketa waris, ya, di samping sengketa perkawinan. Tapi ketika
muncul teori kedua, maka sengketa waris kemudian berpindah kepada pengadilan lain atau pengadilan yang bukan. Dan ini dikuatkan juga oleh Profesor Ismail Suni bahwa membagi sejarah hukum Islam pada ini dalam dua fase, di mana fase pertama hukum Islam diterima sepenuhnya oleh masyarakat Islam. Yang kedua, ketika Islam dapat diterapkan jika sesuai dengan hukum adat. Ini juga Profesor Isusuni menguatkan sebagaimana yang dikemukakan oleh teori resepsi and koresu dan teori resepsi tadi. Kalau kita lihat pada projek pertama yang digagas oleh Van der Beek bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi didasarkan pada agama yang dipeluknya. Ini dikembangkan oleh beliau ini karena beliau melihat bahwa ketika ada agama Islam, berlakulah hukum Islam. Ketika di sana banyak kaum Kristen, maka berlakulah hukum agama Kristen dan seterusnya. Kemudian pengaruh pada prode pertama ini kita lihat di tahun 1760 muncullah kumpulan hukum perkawinan dan hukum teori Islam yang dikenal dengan Compendium Frigier, ya. Nah, ini juga dibuat dalam sebuah kumpulan sebuah legislasi hukum Islam yang ada pada masa Belanda, sehingga kasus-kasus kewarisan juga terkumpul dalam Compendium Frigier tadi. Kemudian juga keluarnya aturan Belanda di Gerding Reglement di tahun 1855 di pasal 75 dinyatakan bahwa hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama. Dan dalam pasal 78 ditegaskan lagi, dalam hal terjadi perkara perdata antara sama orang Indonesia atau dengan mereka yang dibersamakan dengan mereka, maka tunduk kepada putusan hakim agama. Ya, ini pada prode pertama ini hukum Islam sangat diakui oleh Belanda. Kemudian eksekusi hukum Islam itu dikuatkan lagi dengan keputusan Raja Belanda nomor 1982 yang kemudian di tahun 1826 ini adalah yang dalam bahasa Belanda Priesterat atau pengadilan agama. Jadi muncullah pengadilan agama di tahun 1882 yang sampai hari ini diperingati sebagai hari jadinya pengadilan agama. Kemudian setelah prode kedua, yaitu muncul teori resepsi, di mana pendapat Snow ini di tahun 1929 muncullah dalam Undang-Undang Belanda atau Indes Stadreling atau IS, yang kemudian kemunduran dari hukum Islam, ya, yang dinyatakan antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya, dan sejauh ini tidak ditentukan dengan suatu ordinasi. Jadi muncullah percampuran antara masalah hukum adat. Dan ini juga di tahun 1903 pemerintah yang dimana mengumumkan terjadinya perpindahan wewenang pengaturan waris kepada Landrat, ya, kepada pengadilan negeri di Statut 7 nomor 106. Ini karena pengaruh dari teori resepsi yang dilakukan oleh Dr. Ronye tadi. Ya, dan kemudian kebijakan Belanda ini juga berpengaruh berikutnya dengan politik divide et impera antara bangsa Indonesia dengan pemeluk agamanya. Ini di
prodi di masa zaman Belanda. Kemudian prodi di zaman Jepang, Jepang masuk di tahun 1942 dengan penyerahan dari militer Belanda kepada Jepang di tanggal 8 Maret 1942. Kemudian pemerintahan Jepang mengeluarkan peraturan organik, ya, yang intinya begini: semua badan pemerintahan dan kekuasaan serta hukum dan undang-undang dari pemerintahan terdahulu itu tetap diakui dan sah. Jadi ini pada periode awal ini Jepang tidak banyak melakukan otak-atik terhadap hukum dan peraturan tentang pengadilan agama. Dan terakhir dicatat oleh Dr. Effendi bahwa pemerintahan kedudukan Jepang tetap melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam Indonesia. Karena dia masih dalam suasana perang, maka di antara kebijakan yang dilakukan Jepang adalah pertama, janji Panglima Militer dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Pulau Jawa. Kemudian juga mendirikan kantor urusan agama Islam yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Mengizinkan berdirinya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Kemudian juga menyetujui berdirinya Majelis Syuro Muslim Indonesia Masumi pada bulan Oktober 1943. Kemudian yang kelima, menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. Kemudian juga berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan pengadilan agama dengan minta seorang ahli hukum adat, yaitu Bapak Mr. Spomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun kemudian ini tidak bisa kembali ke pengadilan lama karena kompleksitas dan Indonesia cepat merdeka karena sibuk dengan perang dunia. Jadi di zaman Jepang tidak ada banyak tindakan-tindakan pemerintah Jepang terhadap perkembangan hukum Islam, tapi Jepang sangat menguntungkan berapa kaitan dengan umat Islam, yaitu adanya kantor urusan agama, berdirinya Muhammadiyah NU semakin subur dan lainnya yang mendukung pergerakan umat Islam. Jadi posisi perkembangan hukum Islam di zaman Jepang tidak terlalu banyak signifikannya, perubahannya masih rencana ada pengembalian kewenangan pengadilan dengan Islam, tapi karena terdesak dengan Perang Dunia Kedua maka tidak dapat dilaksanakan oleh Jepang. Barangkali itu intinya karakteristik atau ciri-ciri khas yang berkembang di masa periode penjajahan Belanda dan kemudian dibandingkan dengan Jepang. Itu barangkali yang bisa kami paparkan. Kemudian diskusinya akan menambah ilmu kita. Dan wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mediator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemakalah Pak Nursal. Kelebihan waktu 1,5 menit, Pak. Tidak apa-apa. Nah, sudah dipresentasikan dengan sangat sangat khas oleh Pak Nursal. Inilah kelebihan S3 dengan S1 itu. Nah, kalau S1 terikat dengan formal-formal Pak Prof. Ya. Tapi kalau S3
Kalau saya pakai sarung aja sekarang Pak Prof. Enggak apa-apa. Boleh sambil makan. Nah, alhamdulillah. Disitulah kontekstualitas ya disesuaikan dengan strata. Ulama saji udah. Ulama saji. Dari pemaparan Pak Nursal, seperti yang saya sampaikan di pengantar pembukaan tadi, memang ada kelihatan ya karakteristik tertentu baik di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Terlebih dengan munculnya teori yang barangkali sangat fenomenal ya. Teori resepsi inkompleksu, teori resepsi, ada teori lagi resepsi exit. Sebelumnya muncul teori unifikasi ya, unifikasi untuk menerapkan hukum yang ada di Belanda untuk Hindia Belanda. Ini berpengaruh sebagai tonggak sejarah bagi pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Di zaman Belanda juga begitu. Seperti yang disampaikan oleh pemakalah, ternyata di awal-awal pemerintahan kolonial Jepang, maksud saya, Jepang itu tidak ada perubahan signifikan karena pada pokoknya hanya melegasi apa yang sudah berlaku di pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya. Tapi bagaimanapun ini catatan sejarah ya, catatan sejarah dengan segala suka dukanya, dengan segala pasang naik pasang surutnya, munculnya resepsi inkompleksu dan teori resepsi. Nah, sampai sekarang keadaannya pengadilan agama seperti ini, Prof, sudah sangat banyak kemajuan hari ini. Ya, kita diakomodir oleh oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, peradilan agama sejajar dengan 3 lembaga peradilan lainnya di Indonesia, sehingga tidak dengan capaian yang terjadi hari ini di lembaga badan peradilan agama itu tidak bisa dilepaskan dari embrio penegakan hukum, penerapan hukum yang terjadi di zaman pemerintah Belanda, kolonial Belanda dan Jepang. Bapak Ibu semuanya, makalah ini, presentasi yang sudah disampaikan Pak Nursal kita kembangkan dalam bentuk diskusi. Ya, barangkali ada sisi-sisi perspektif dari kawan-kawan yang belum disampaikan, dikupas oleh pemakalah Pak Nursal. Silakan kita diskusikan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua. Ini raise hand pertama Ibu Nurhema. Ya, Ibu Nurhema. Silakan Ibu Nurhema. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak Afrizal yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan terhadap makalah ini, dan juga terima kasih kepada Profesor yang telah memberikan kesempatan kepada saya melalui moderator. Yang pertama sekali yang akan saya tanggapi dalam makalah ini, tadi dalam makalah disampaikan bahwa pada zaman penjajahan Jepang tidak begitu signifikan, tidak ada perubahan yang begitu berarti untuk kemajuan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Namun setelah saya melihat pada pemaparan di halaman 23, ya di sini banyak sekali sebenarnya kalau saya lihat ya yang disampaikan di dalam makalah ini, bahwa banyak sebenarnya pemerintah yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia. Banyak di sini ada 6 macam, ya, di antaranya janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Pulau Jawa dan seterusnya. Dan dalam hal ini pada yang penyebab sebenarnya mungkin kalau disampaikan tidak begitu tidak ada yang berarti. Kalau ini sudah dilaksanakan, berarti banyak kemajuan yang terjadi pada masa penjajahan Jepang, ya, berdasarkan PPT ini. Namun upaya ini dimentahkan oleh Supomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka. Berarti yang membuat kebijakan-kebijakan yang diharapkan oleh pemerintah Jepang ini tidak terlaksana adalah
karena Supomo yang yang mementahkan kebijakan-kebijakan Jepang ini dalam rangka perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia pada masa bagi masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca sejarah, mungkin ini bagaimana kebiadaban Jepang ya dibanding dengan pada masa Belanda. Yang sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah bahwa 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang, itu lebih berat dan lebih biadab penjajahan yang ada di zaman Jepang ini daripada di zaman Belanda. Namun kalau dilihat dari pemaparan makalah ini, malah di zaman Jepang yang lebih bangsa Jepang lebih memperhatikan mengenai perkembangan hukum Islam ini. Mungkin saya perlu menanyakan kembali kepada Bapak pemakalah, yaitu Bapak Nursal, yang mana sebenarnya yang benar ini. Demikian, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Ibu Nurhema. Kita simpan pertanyaannya untuk dijawab sekaligus oleh Pak Nursal. Resen berikutnya ada Nida Ulusni. Silakan Ibu Nida. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Profesor Asa Sriwarni selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Sepanjang judul yang kita bahas itu judulnya panjang sekali gitu ya, Prof, bahwa ini karakteristik hukum Islam pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Tapi pada dasarnya isi makalah kita hari ini sudah disimpulkan dengan baik oleh Bapak Moderator bahwa pada zaman Belanda itu ada 2 karakteristik, ada 2 teori di sana. Tapi kan itu masih dalam bahasan pemakalah itu masih dalam tatanan teoritis sekali gitu, bahwa pada zaman Belanda itu ada 2 teori, yang mana 2 teori itu berhubungan dengan bagaimana hukum adat diterima oleh hukum Islam begitu. Mungkin saya perlu penjelasan dari pemakalah kira-kira bagaimana konkretnya kemudian 2 teori ini digunakan pada zaman Belanda, bagaimana hukum adat kemudian ditarik menjadi hukum Islam, atau kapankah hukum adat itu tidak diterima oleh hukum Islam, seperti itu. Mungkin contoh konkret yang terjadi pada zaman Belanda tersebut. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Nida Ulusni. Silakan. Belum ada. Oh ya, Pak Haris Lutfi. Silakan Pak Haris Lutfi. Untuk sementara cukup 3 orang ya. Termen ini kita batasi 3 orang. Nanti dijawab oleh pemakalah. Berikutnya nanti insya Allah kalau ada waktu kita buka termen berikutnya. Silakan Pak Haris. Terima kasih moderator. Selamat malam Pak Prof. Iya, Pak. Terima kasih juga kepada pemakalah Pak Nursal yang telah memberikan makalahnya tentang karakteristik hukum Islam zaman penjajahan kolonial dan Jepang. Kalau kita sebagaimana yang kita tampilkan makalah di minggu kemarin itu kan juga berbicara tentang karakteristik hukum Islam di zaman kemerdekaan. Saya pikir kedua judul ini ada saling keterkaitan karena ketika membahas masalah zaman kerajaan, otomatis itu akan terjadi juga di zaman penjajahan kolonial Belanda dan penjajahan Jepang gitu. Nah, kalau kemarin itu lebih juga dibahas masalah teori yang dikemukakan oleh Vandenberg dan juga teori resepsi yang setelah itu diajukan oleh Snokhorens. Juga sekarang dan dalam permasalahan hari ini juga dibahas tentang teori tersebut gitu. Nah, dalam pemaparan ini belum tergambar karakteristik hukum Islam di zaman itu bagaimana. Kalau di zaman kerajaan kemarin itu kan sudah tergambar, masing-masing kerajaan itu punya karakteristik sendiri gitu. Saudara Pasai bagaimana ketika dia mencontohkan merah pupuk itu sebagai karakteristiknya, bahwasanya tidak hanya orang awam saja yang dihukum, anak raja pun juga dihukum di Aceh itu gitu. Itulah karakteristik itu kerajaan
Samudra Pasai di Aceh itu. Nah, kalau di zaman penjajahan Belanda ini kan karakteristiknya umum. Ini belum tergambar nih di dalam PPT yang disampaikan. Ini hanya baru sekilas masalah sejarah peradilan agama. Memang peradilan agama itu sejak zaman Belanda sudah ada ya. Apalagi bukan hanya 1808 malah sudah dimulai dengan adanya instruksi gubernur pemerintah Belanda itu tentang penyelesaian sengketa umat beragama itu diutus oleh pemuka agamanya. 1808 malah sudah dimulai, bukan 1841 itu ya, yang 20. Nah, ke depannya alangkah baiknya pemakalah menampilkan karakteristiknya tersendiri. Tidak hanya fokus ke masalah perceraian. Kalau ke dalam zaman ke Belanda itu lebih banyak KPA itu dalam perceraian, waris, pembagian harta dan lain-lain sebagainya. Jadi belum digambarkan nanti. Karena masing-masing daerah itu kan berbeda. Ketika instruksi Gubernur Jenderal Jepang itu ketika tahun 1835 ya. 1835 itu di Palembang itu punya instruksi tersendiri terhadap pemerintah Belandanya yang berkuasa di Palembang waktu itu. Dia malah lebih fokus lagi masalah hak asuh anak setelah cerai siapa yang mengatur, yang ngasuh nanti, malah lebih spesifik lagi gitu daripada umumnya ya di daerah lainnya gitu. Nanti mau digambarkan itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu Belanda itu masuk ke Indonesia itu melalui VOC perdagangan. Nah, dalam hal ini perkembangan ekonomi Islam itu bagaimana zaman Belanda? Kan sudah di tahun 1912 itu kan Haus Cokroaminoto membuka Serikat Dagang Islam ya. Nah, ini tidak tergambar, kan sudah termasuk hukum Islam itu. Karakter hukum Islamnya bagaimana? Bagaimana sih ekonomi Islam zaman Haus itu gitu? 1912 yang dibentuk oleh Haus Cokroaminoto itu terhadap adanya berdirinya lembaga Serikat Dagang Islam gitu. Mesti ada gitu. Jadi gimana sih perkembangan ekonominya zaman Belanda itu? Mungkin itu dua itu aja, moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris, Pak Prof, serta kawan-kawan semua. Ini sudah ada 3 pertanyaan dari peserta. Pertama, Saudara Nurhema mempertanyakan perkembangan signifikan ya. Apa yang dimaksud dengan perkembangan hukum Islam di zaman Jepang? Karena faktanya ada beberapa organisasi yang berdiri, yang menjadi kontribusi di pemerintahan kolonial Jepang. Lahirnya NU, Muhammadiyah, Masyumi, dan segala macam. Terus yang dimaksud oleh pemakalah seperti apa? Ada sosok Sutomo katanya. Sosok Sutomo, figur yang dianggap kontraproduktif dalam pemberlakuan hukum Islam di zaman itu. Terus ada juga pertanyaan dari Nurhema terkait dengan penilaian zaman Jepang itu sesungguhnya lebih kejam, lebih berat dibandingkan pemerintahan kolonial Belanda yang cukup lama. Mungkin dihubungkan dengan ada beberapa pendirian lembaga yang menurut beberapa pihak itu hanya untuk menghibur supaya tidak terjadi gejolak. Saudara Nidal Husni, ya ini bentuk konkret penerapan teori masing-masing teori itu. Bagaimana itu dulu? Resepir itu bagaimana? Apa contoh kasus hukum Islam yang sudah diresepir oleh hukum adat itu seperti apa? Saudara Haris, ya itu juga yang dimaksud karakteristik itu seperti apa di zaman kolonialisme yang ketika kita membahas zaman kesultanan raja-raja dulu nampak karakteristiknya, tapi di zaman penjajahan ini ya konkretnya seperti apa yang menjadi karakteristiknya? Terus juga dipertanyakan oleh Saudara Haris, perkembangan ekonomi Islam yang bagian juga dari hukum Islam itu seperti apa di zaman VOC yang justru pertamanya itu ialah bisnis begitu. Silakan Pak Nursal untuk menjawab ini sebelum kita lemparkan kepada kita semua. Baik, terima kasih mediator. Terima kasih Pak Prof. Baik. Ini luar biasa, makin malam makin panas ini. Jadi baik, dari tanya ini memang pertama kami tanggapi dari
Dinda Nurhema, ada pertanyaan mengenai di masa Jepang ya. Jadi yang kita angkat di sini memang perkembangan atau karakteristik hukum Islamnya yang kami tonjolkan, karena pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap hukum Islam itu tidak terlalu signifikan maksudnya, tetapi terhadap umat Islam ya mungkin seperti yang diungkap dalam PPT tadi, karena Jepang itu kan masuk di Maret 8 Maret 1942 penyerahan pemerintahan Belanda ke Jepang, lalu membuat sebuah keputusan politiknya bahwa pemerintahan Jepang tetap mengakui baik itu persoalan pemerintah sebelumnya, hukumnya tetap diakuinya. Nah, itu pada awal dia memerintah, dan dia tidak lama, lebih kurang 3,5 tahun, karena disibukkan oleh peperangan dengan tentara sekutu. Ya, maka karena kondisi itu yang kalau kita lihat di dalam perkembangan hukum, bahwa Jepang hanya merubah nama saja, ya, dengan dimasukkan ke dalam bahasa Jepang, ya, seperti pengadilan agama dengan nama Suryo Hoin, nah itu bahasa Jepangnya. Jadi dirubah nama aja, Mahkamah Tinggi Islam diganti dengan Kai Koyokutu, nah itulah bahasa Jepang, itu aja, ganti-ganti nama aja. Tapi produk hukumnya atau hukum Islamnya tetap yang istilahnya yang sebelumnya begitu. Tapi hanya robah-robah nama. Itu yang ada di Jepang. Nah, kenapa tadi ada di PPT tadi? Nah, ini memang ada Jepang berupaya menarik simpati, karena yang dihadapi Jepang waktu itu adalah sekutu. Ada Amerika Serikat, Inggris, Belanda. Ini bangsa-bangsa kuat ini, ya. Nah, ini sekutu ini kuat ini, maka Jepang tidak serius, ya, untuk melakukan perubahan kepada hukum, tapi dia lebih cenderung terutama bahkan menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Apa bentuk janji Jepang tadi, sehingga dia memberikan perlindungan terutama umat Islam yang ada di Jawa, ya. Ini janji Jepang kan, bahkan pada orang-orang seperti nasionalis juga dijanjikan seperti kemerdekaan. Dan untuk menarik umat Islam itu, ya seperti yang dikemukakan oleh Bakhtiar Effendi, juga ada Hizbullah mendampingi PETA, ya, pasukan pembela tanah. Ada Hizbullah dari kaum muslimin, ada juga dari organisasi Islam lainnya, dari untuk menarik simpati, sehingga Jepang ketika ada pertempuran dari tentara sekutu, dia sudah punya pasukan cadangan itu dalam politik Jepang terhadap tentaranya. Itu barangkali yang kami bisa maksudkan. Yang kita bahas hari ini adalah perkembangan karakter atau apa yang dibuat oleh Jepang terhadap hukum Islam. Ternyata tidak ada yang dibuat oleh Jepang, hanya melanjutkan, hanya robah-robah nama. Tapi apa yang didapat oleh umat Islam ini, kalau umat Islam ditanya ya ini, ya adanya perkembangan politik, diantaranya adanya Matsumi yang muncul, kuatnya Muhammadiyah dan NU, ya, karena disokong oleh Jepang, ya. Adanya kantor urusan agama yang dibentuk oleh Jepang, dalam bahasa dirinya, dalam bahasa Jepangnya Sumubu, nah itu bahasa Jepangnya. Nah, jadi kuah-kuah itu dari sini sejarahnya, untuk umat Islam. Ini kaitannya dengan pertanyaan Nurhema. Kemudian ada apa dengan Mr. Prof Supomo? Ini memang kita tahu Prof Supomo ini nasionalis, ya, bukan agamis orangnya. Tidak seperti M. Nasir, tidak seperti Cokro Aminoto, ya, tidak seperti siapa lagi yang agamis, tokoh-tokoh nasional. Beliau ini adalah orang nasionalis. Dan juga dalam bukunya Taufik Abdullah dikatakan bahwa
Prof. Mr. Somo juga yang ketika ada dialog dengan Jepang dan ketika itu ada isu bahwa belikan wewenang waris, tapi karena sesuatu hal di antara juga Mas dia di sini juga Supomo, sehingga akhirnya waris itu tidak bisa kembali kepada pengadilan agama karena memang ada sesuatu yang disampaikan oleh Bapak Supomo ini. Memang beliau nasionalis ya. Jadi kalau nasionalis seperti mungkin terpengaruh yang dikemukakan oleh Senok Haronye, dan itu kan sampai hari ini ya, Senok Haronye ini masih banyak pengikut teori resepsi. Nah, jadi pengadilan agama ini memang kewenangannya mau diambil alih oleh pengadilan negeri, dan bahkan ada wacana dulu pengadilan agama ini banyak satu kamar di pengadilan negeri. Nah, itu para murid-murid Senok Haronye itu teori resepsi. Jadi memang mungkin diantaranya adalah orang yang terpengaruh dengan teori resepsi ini. Itu jawaban pada Nur Hema ya. Nah ini. Kemudian pada Nida Husni, ya, contoh konkret. Nah ini di teori ini. Dan memang ada satu lagi teori unifikasi, ya. Jadi memang Belanda ini punya niat, punya keinginan di masa penjajahannya, ingin menyatukan hukum. Nah, jadi teori unifikasi ini untuk mengganti teori resepsi and complexity ini dibuatlah ya, jadi dibuatlah hukum kontinental antara sistem hukum Belanda terhadap orang Indonesia. Kemudian mendapat pertentangan. Namanya ada beberapa orang ahli hukum, diantaranya Van Vollenhoven, tidak setuju dengan teori unifikasi ini, karena akan munculkan nanti penerapan hukum antara orang Belanda dengan Indonesia itu berbeda. Nah, jadi itu kemudian apa bukti konkret ya di masa teori, di masa Prode, bahwa Belanda ini kan sebetul awalnya masuk tidak ingin menjajah, tapi karena dia melihat Indonesia ini sebuah negara yang kaya raya dan segala macamnya, ya dia hanya berdagang, kemudian baru dibentuk VOC. Dari VOC inilah dikuatkan oleh keputusan raja, dia punya dua mata, pertama sebagai niaganya, kedua sebagai perpanjang tangan pemerintahan Belanda, dan dia punya kekuasaan sendiri, dia bisa mengatur pemerintahan sendiri. Nah, disitulah dia menjadi kolonialis Belanda, jajah. Nah, kemudian di awal-awal itu dia melihat bahwa bagaimana dia menarik simpati juga. Maka untuk menarik simpati ini, maka caranya adalah bahwa salah seorang dari tokoh Belanda, Van der Berg, ketika itu melihat bahwa memang hukum yang berlaku ketika itu adalah hukum Islam, dan itu sudah hidup di tengah masyarakat Indonesia. Nah, dan itu memang dari akar sejarahnya dari kerajaan Islam dulu. Ya, seperti makalah sebelumnya di kerajaan Islam, dan masuk Belanda itu diterapkan hukum Islam. Dan itu tidak diganggu-gugat oleh Belanda di awalnya, karena didukung oleh teori Van der Berg tadi, bahwa dalam teori resepsi kompleks itu bahwa hukum Islam telah berlaku bagi pemeluknya. Sehingga ketika Belanda di tahun 1882 membentuk peradilan agama, itu memiliki kewenangan yang luas, sengketa rumah tangga dan sengketa waris, itu diolah, atau sengketa lainnya yang ada di situ umat Islam diselesaikan oleh pengadilan agama yang telah resmi dibentuk 1882. Kalau tidak salah di 1 Agustus 1882, dan itu menjadi ulang tahun pengadilan agama se-Indonesia. Yang sebelum juga dilaksanakan 1 abad ulang tahun pengadilan agama Indonesia di tahun 1902 dulu oleh
maka oleh peradilan agama. Ini sejarahnya di teori pertama itu bahwa seluruh sengketa hukum itu antara umat Islam yang telah ditetapkan oleh Belanda di dalam sabda tadi itu, baik itu sengketa rumah tangga, sengketa waris, di kewenangan dan pengadilan agama. Kemudian kalau bagi teori resepsi, nah ini berubah. Nah, dengan lahirnya Stablat 116 di tahun 1937, bahwa peradilan agama tidak lagi menyelesaikan sengketa waris, hanya menyelesaikan sengketa suami cerai ya antar umat Islam, nah, sengketa rumah tangga aja. Jadi waris atau sengketa ditarik kepada landrak, kepada pengadilan negeri. Nah, ini bedanya ya. Periode pertama wewenang peradilan agama. Di periode kedua di teori resepsi enggak lagi. Nah, dan itu berlanjut di adanya fiat eksekusi ke pengadilan negeri dan seterusnya ya. Kemudian lahirlah Undang-Undang nomor 789. Kemudian diperbarui lagi Undang-Undang nomor 3 2016. Nah, baru kembali kepada pengadilan agama. Itulah perjuangannya. Pengaruh teori resepsi tadi. Itu barangkali contoh konkretnya sengketa hukum antar umat Islam di antara teori pertama dan teori kedua. Baik, yang ketiga ini Saudara Haris Lutfi ya, belum tergambar. Ya. Nah, ini sama mungkin contoh dengan baik, kita ulang lagi. Memang antara resepsi hukum Islam di Belanda dan Jepang, kalau kita banding dengan periode sebelumnya dan Islam, ya, karena di dalam hukum Islam bagaimana rajanya seperti itu rakyatnya. Tapi ketika masuk Belanda ini kan ketika awal masuk kan ya dia kan lihat juga. Jadi awal masuknya dia niatnya dagang, kemudian berubah niat karena melihat Indonesia ini luas dan banyak. Tapi sudah kami katakan di karakter di zaman Belanda ini, pertama karakternya adalah teori itu menyatakan jadi diakui hukum Islam itu diterima oleh masyarakat umat Islam, tidak memandang adatnya, tidak ada pengaruh adatnya. Setiap umat Islam terima hukum Islam. Nah, tidak ada dinyatakan pengaruh hukum adatnya. Nah, itu teori pertama. Ini seperti juga di daerah Minangkabau contohnya, seperti yang digambarkan sebelum makalah bahwa umat Minangkabau ini menerima hukum Islam. Ya, sehingga dibuatlah yang seperti kemarin adat bahasa di Sarak bahasa dikit. Adat mengatur, Sarak mengatur, adat memakai. Nah, itulah percampurannya di adat, karena Sarak itu diterima oleh masyarakat, kemudian dikuatkan oleh adat. Nah, itu teorinya pertama. Kemudian teori kedua di Belanda ini karakteristik adalah kalau itu diakui hukum adat. Ini, jadi hukum Islam itu ketika itu diakui. Ini yang terjadi di daerah tertentu. Ya, seperti ya ada beberapa daerah itu yang memakai, kalau kayak di Pariaman ada uang banyak. Seperti di Medan ada uang jujuran, seperti di Sulawesi ada uang uang hantaran, ya seperti di Makassar uang panai namanya kalau Makassar kalau nggak salah. Kemudian di Kupang namanya uang itu dulu adatnya begitu dan sampai sekarang masih begitu, karena
kata teori resepsi itu diakui bila diterima oleh adat, baru berlangsung perkawin. Maka kalau sekarang kita lihat banyak yang lari-lari kawin karena tidak bisa menembus uang uang panai yang luar biasa, uang jujur yang sampai 100 juta, tidak bisa. Maka mereka ada yang kawin lari, ya, kawin ke dan macam-macam yang terjadi karena tidak bisa laki-laki menyiapkan uang sebanyak itu, ya. Ini diantaranya tidak cocok dengan hukum Islam, akhirnya mereka melanggar hukum adatnya. Ini teori resepsi yang tadi digambarkan. Kemudian dagang, ya. Nah, ini memang awalnya Belanda itu kan dagang awalnya. Kemudian membentuk organisasi dagang VOC. Kemudian Agus Salim dan kawan-kawan Cokro Aminoto juga membuat serikat dagang Islam, ya. Seperti di daerah Solo dan daerah-daerah Pekalongan dan sekitarnya. Bagaimana perdagangannya? Kalau perdagangannya beda. Ya, kalau VOC perdagangannya adalah rempah-rempah. Ya. Jadi rempah-rempah ini dikumpulkan semuanya, ya, mereka bawalah ke negaranya. Di Belanda ini bawa ke negaranya. Nah, kalau serikat dagang Islam, dagangnya adalah kita umat Islam di sini. Ya, seperti ada dagang, ya. Kalau Agus Salim itu dagang apa namanya? Kain dan segala macamnya. Jadi beda dagangnya antara VOC dan Serikat Dagang Islam, dan cara dagangnya beda. Nah, kalau VOC ketika tahun berapa itu lupa saya, itu ada tanaman paksa, kerja paksa, ya, ada tanam paksa ini dipaksa orang untuk menanam tebu seperti di Jawa, cengkeh seperti di mana itu di Ambon dan segala macam. Tapi kalau Serikat Dagang Islam, ya, ada paksa-paksaan dagang. Nah, ini bedanya, ya, karena memang background-nya berbeda, ya. Nah, barangkali itu tanggapan dari pemakalah pada kawan-kawan yang menanya tadi. Kembali ke mediator, itu barangkali yang bisa kami tanggapi. Terima kasih Pak Nursal sebagai pemakalah. Sudah dijawab gugatan dari penggugat, ya. Saya berikan kesempatan replik dulu atau bagaimana? Silakan kalau ada repliknya dari penanya tadi yang belum puas, tapi singkat saja sebelum kita lempar ke yang lain, ya. Saya menambahkan boleh? Boleh, tapi jangan mengurangi, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya menambahkan dari pemaparan Danursal, itu semuanya sebenarnya sudah beliau paparkan dengan sebaik-baiknya. Perlu kita ketahui karakter itu apa? Karakter itu ciri, tanda, identitas, sifat, perawakan tertentu. Jadinya karakter ketika zaman Hindia Belanda itu sangat mudah sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Ada teori receptio in complexu. Nah, di dalamnya itu mengakui hukum yang telah berlaku sejak adanya kerajaan-kerajaan Islam terdahulu yang pemakalah terdahulu sampaikan. Nah, itu karakter dari Belanda. Nah, kemudian seperti hukum keluarga itu diakui oleh Belanda. Karakternya apa sih? Apa ciri-cirinya di ketika zaman Belanda? Yang kedua, adanya peraturan kumpulan hukum perkawinan Islam dan kewarisan. Ketika itu sudah ada peraturan. Bahkan sudah ada landart yang sudah disampaikan oleh Danursal tadi. Yang ketiga, RR ketika itu sudah hadir, reglemen. Bahkan 1982 itu sudah ada landart. Nah, itu karakternya. Jadi pengadilan negeri itu sudah ada. Kemudian karakternya apa lagi? Dikarenakan terusnya berkembang umat Islam ketika itu, ada teori resepsi yang tadi disampaikan oleh Danursal. Ternyata di teori resepsi itu, Belanda itu mengubah hukum yang berlaku secara nasional itu adalah hukum adat.
Jadi kalau hukum Islam itu bertentangan, larinya ke adat. Coba kita kita ketahuilah. Apa namanya? Politik divide et impera itu munculnya di mana? Itu ketika Belanda, ketika teori resepsi itu. Nah, makanya karakter ketika Belanda itu saat itu Islam itu apa namanya ketika resepsi itu ditekan. Jadi apa-apa kayak pemindahan hukum waris itu ke pengadilan negeri. Coba kita lihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 89. Kemudian apabila apa namanya mengenai harta harus dikuatkan oleh pengadilan negeri. Nah, itu kerjaan Belanda. Kemudian apalagi RR diganti sama dia jadi IS, Indies State Regulating. Itu tuh kerjaannya si Belanda ketika teori resepsi. Nah, ketika diambil alih sama si Jepang itu kan otak mikirnya itu kan hanya rempah-rempah saja. Jadi dia main aman. Apa-apa yang ada ketika di zaman Belanda itu yang tidak mengganggu atas apa namanya kebebasannya dia itu diakui. Namun karakteristiknya ketika Jepang itu apa? Yang kedua, selain mengakui hukumnya Belanda yang terdahulu, dia itu mengatakan aturan-aturan atau lembaga-lembaga yang atas nama Belanda itu diganti sama dia. Kan sudah Dan Nursa sampaikan tadi. Pengadilan agama diganti, apa tuh yang tadi disebutkan oleh beliau. Kemudian, apalagi ketika Belanda itu, apa namanya, mengizinkan adanya politik-politik. NU Muhammadiyah muncul ketika Belanda. Kemudian Majelis Syuro muncul ketika Belanda. Nah, itu Belanda ketika Jepang. Jadinya karakter-karakter yang terjadi Belanda dengan Jepang, kalau Belanda itu ingin menghabiskan Islam, kalau Jepang itu apa namanya mau ngambil rempah-rempah kita itu nggak peduli di dalam. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Terima kasih Bu Azizah. Alhamdulillah tadinya saya tidak paham menjadi paham. Jadi itulah gunanya kita bersama-sama mempersamakan pertanyaan ini. Ini ada yang resen Ibu Aneka. Ini masih persoalan ini atau persoalan baru? Silakan kalau yang baru nanti dulu. Kalau untuk mempersamakan ini disilakan. Cuma menambahkan saja, menambah wacana pemikiran terhadap kita semua. Terima kasih, Prof. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya juga berpikir tadi, sebenarnya apa sih yang kita cari di dalam makalah kali ini? Jadi karakteristik gitu. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Adinda Azizah tadi itu pengertian karakteristik berdasarkan KBBI itu, yaitu ciri, tanda atau fitur yang digunakan sebagai identifikasi. Berarti berangkat dari pengertian karakteristik itu, maka kita dapat melihat bagaimana karakter pada zaman Belanda dan bagaimana pada zaman Jepang. Sebenarnya terungkap dari apa yang disampaikan oleh makalah dari pemakalah tentang karakteristik hukum perkembangan hukum Islam dari zaman Belanda dan Jepang itu. Contohnya begini, dari literatur yang kita baca-baca, bahwasanya pada saat zaman penjajahan Jepang itu terbatasnya pengaruh Islam. Belanda lebih sekuler dia. Itu terlihat tadi dengan makalah yang diberikan bahwasanya pada saat di zaman Belanda awalnya itu ada teori receptio in complexio gitu. Bahwa hukum Islamlah hukum yang diberlakukan, kemudian bergeser menjadi teori resepsi tadi, sehingga hukum adat berarti di sana ada pengaruh. Itulah karakter pada saat itu. Terus di zaman Belanda itu lebih kita lihat banyaknya penghapusan dari praktek hukum Islam itu. Karena apa? Kita lihat dari keadaan yang ada pada saat itu,
adanya hukum-hukum Barat Eropa kontinental itu yang diberlakukan di Indonesia. Di sana sudah terlihat bahwasanya pada saat itu Belanda mencoba untuk memasukkan karakter dia ke dalam hukum yang sudah ada. Yang notabene kita belajar sebelumnya bahwa di zaman kerajaan-kerajaan itu hukum Islam berkembang dengan baik pada saat itu dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian dari segi pendidikan agama sudah direcoki oleh Belanda itu dengan memasukkan kurikulum dari Eropa itu. Namun beruntung mungkin, alhamdulillah peran ulama atau kiai-kiai kita di Nusantara itu begitu baik sehingga sebagaimana yang disampaikan Prof pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya itu bahwasanya pembaharuan dalam hukum Islam itu ada dengan istilah formalistik, substantif, dan relasional itu. Sehingga masih bisa, alhamdulillah kita nikmati sampai sekarang dengan berbagai trik-trik, kalau dalam bahasa tanda petiknya, trik untuk bisa kita bertahan sampai saat ini. Kemudian kalau kita lihat, benar seperti apa yang disampaikan Adinda Azizah tadi, pada saat Jepang itu cari aman aja kayaknya untuk mencari pengaruh di Indonesia. Lebih bahasa sederhananya itu cari aman memang. Kalau Azizah tadi mengistilahkan hanya berpikir rempah-rempahnya, tetapi saya cari aman gitu. Kenapa? Karakteristik pada saat zaman Jepang itu sudah disampaikan oleh pemakalah bahwasanya pengaruh positif itu terhadap Islam. Mereka itu cenderung main aman untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia supaya dia tetap langgeng di Indonesia. Kemudian pemberian kebebasan dalam beragama. Ini terlihat pada saat tadi di dalam pemakalah itu ada Lahir Masyumi gitu ya. Terus ada Hizbullah. Nah, jadi hal-hal seperti itu karakter pada saat di zaman penjajahan Jepang. Kemudian kehadiran pemerintah Islam juga pada saat Jepang, karena Jepang cenderung untuk main aman-aman saja. Walaupun tadi Bu Nur Hema mengatakan bahwasanya Jepang terkesan lebih kejam malah dari penjajahan Belanda, tapi Belanda itu menjajah Indonesia itu 350 tahun, itu sangat lama sekali. Jadi kalau Jepang itu terasa seperti itu mungkin dengan pendekatan yang lebih berbeda. Jadi itu saja, Prof. Pertanyaan tidak ada. Kalau pertanyaannya karakteristik itu seperti apa? Jadi mengambang-ambang. Cuma kita memahaminya seperti itu, dan itu sebenarnya sudah dijawab dari makalah dari Pak Nursal tadi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aneka yang sudah menambahkan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh penanya sebelumnya. Kita tidak usah mengulas lagi terkait ini. Nanti akan kita serahkan penyelesaiannya seadil-adilnya kepada Prof. Sekarang pukul 21:26. Ya, ini mohon izin Pak Ketua, ini sampai pukul berapa kita Pak Ketua? Pukul 22 ya? Iya, sampai jam 10 lah. Oh, sampai jam 10. Tidak lebih enak tuh Pak Ketua. Kita serahkan ke Prof seluruhnya. Iya. Bapak Ibu, ya kita buka satu termen lagi untuk ya penanya 3 orang, silakan. Kalau tidak ada kita bungkus, kita serahkan kepada ahlinya. Ibu Rama mau? Tidak ada? Baik, sepertinya sudah. Oh ya, Ibu Rahmi. Silakan Ibu Rahmi. Ini pertanyaan pamungkas saja ini.
Oh, belum moderator. tentu. Belum tentu. Dari saya. Mau tidur aja. Ya, silakan. Eh, Silakan Bu Rami. ketika di pemerintahan ketika dijajah oleh Belanda, terdapat dua teori yang berlaku, yaitu teori resepsi in complexu dan kemudian teori resepsi Persepsi. kompleksu, kemudian teori resepsi. Sebenarnya apa yang melatar belakangi pemerintah Belanda atau VOC itu memberikan kebebasan kepada umat Islam di Indonesia untuk menerapkan ajaran Islam, hukum Islam itu secara utuh dalam teori resepsi in complexu. Dan kemudian apalagi motivasinya ketika Snook mengeluarkan teori barunya yang menyatakan bahwa hukum Islam baru bisa kita terima kalau sudah diakui oleh hukum adat. Itu saja, moderator. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Rahmi, sudah cukup jelas bagi pemakalah ya. Ini ada latar belakang tidak munculnya teori ini atau ada gejolak politik tertentu sehingga Belanda punya kepentingan untuk untuk lahirnya dua teori ini. Silakan Saudara pemakalah. Baik, terima kasih dan Pak Prof yang kami hormati. Ini pemungkas ya. Ini Rahmi ini suka pemungkas jadi. Baik ya. Jadi memang kalau teori resepsi and complexu ini digagas oleh Prof. Van der Berg ini, ia melakukan penelitian sejak tahun 1845 sampai 1827 karena dia seorang ahli hukum juga dari Belanda. Dan itu memang dilatar belakangi bahwa ini masih terkait dengan makalah sebelumnya. Bahwa sudah ada kerajaan-kerajaan Islam, kemudian sudah berlaku hukum Islam di masing-masing kerajaan itu dan diterima oleh masyarakat, dan itu berkembang sampai Belanda masuk. Dan Belanda masuk pada awalnya bukan untuk kolonialisme, dia bukan untuk menjajah, tapi melakukan perdagangan. Ini dilihat dari sejarah Belanda masuk yang awalnya mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dia melakukan kontak perniagaan dengan para saudagar pribumi waktu itu. Tidak menjajah, dia hanya melakukan hubungan dengan saudagar pribumi. Tapi ketika Belanda di negeri Belanda, kemudian mungkin karena mendapat informasi, lalu bergeraklah yang namanya VOC, ya, The Friendlichs Oost-Indische Company, ya itu VOC Company. Jadi ini bergerak, diberikan kekuasaan dua, di samping berniaga, juga pengembangan pemerintahan dari Belanda. Jadi ini. Jadi kenapa Van der Berg berkesimpulan? Karena kita melihat hukum agama umat Islam itu kuat memegang agamanya, sehingga segala aktivitas umat Islam pada waktu itu selalu berpegang kepada agama, baik itu perkawinan, kemudian perceraian, kemudian termasuk juga waris. Karena yang menjadi tokoh sentral waktu itu adalah para ulama. Tidak ada masalah mereka sampaikan ke ulama yang ada di serambi-serambi masjid. Nah, sehingga menjadilah kemudian pengadilan serambi masjid yang awalnya namanya. Mereka melakukan di sana. Yang serambi masjid ini menjadi yang akhirnya di Belanda di 1882 menjadi atau pengadilan agama. Nah, gitu awalnya. Jadi akhirnya Profesor Anda hukum Islam yang berlaku di masyarakat Indonesia adalah hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia adalah hukum Islam yang bagi pemeluknya, diakui dalam teori tadi. Kemudian kenapa berubah teori ini? Ini datangnya Snokhronye ini
ya setelah pura-pura jadi umat Islam, dia belajar di Mekah, ya, menjadi kiai juga, jadi ustadz juga, pakai sorban, ya, dan seterusnya. Kemudian setelah dia kembali ke Indonesia, dia buat teori baru dengan resepsi. Untuk apa tujuannya? Untuk divide et impera, yang disebut dengan politik pecah belah berdasarkan politik hukum adat. Dia ingin memecah bangsa Indonesia dengan politik adat. Ada kaum adat, sehingga ada kaum agama. Ya. Nah, di kaum adat, seperti di Minangkabau, kaum adat ini diadu dengan kaum agama. Nampak dek tuh. Nah, jadi terjadilah perang Padri. Oh, udah kok. Perang Padri itu adalah perang sesama kita, kaum adat dengan kaum agama. Ya, perang lah. Nah, kemudian kaum adat minta bantu ke Belanda. Nah, ini akhirnya nih politik pecah divide, pecah belah, pecah bambu namanya, politik divide impera. Dan inilah kemudian terjadi pertempuran-pertempuran dengan Belanda yang awalnya diboncengi lah pertempuran sesama kaum sama dengan, ya. Nah, itu anunya, backgroundnya, dan itu ujungnya. Ya, Burami. Jadi kaum adat, kita sama-sama kita yang perang kaum adat, kaum agama. Dia dibonceng oleh Belanda di belakang. Ini memang bahaya politik divide impera dengan mengungkapkan hukum adat ini. Nah, jadi barangkali itu ya jawabannya. Terima kasih moderator Pak Ketua. Terima kasih moderator dan Burami. Pak Nursal sudah menjawab ya pertanyaan pamungkas dari Ibu Rahmi. Saya kira kalau sudah cukup, Pak Ibnu Amin mau berkomentar? Ya, terima kasih Pak Aprizal. Monggo, silakan. Silakan Pak Amin. Tertarik sebenarnya saya tambahkan saja pertanyaan dari Ibu Rahmi Hidayati tadi, bahwa kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Ratna Lukito, bahwa kedatangan kolonial Belanda ke Indonesia itu ada tiga hal. Yang pertama, menguasai SDM, sumber daya alam gitu, sumber daya alamnya, emas, rempah-rempah. Kemudian yang kedua, dengan menguasai sumber daya alam itu, ya ternyata ketika itu mendapat perlawanan keras dari masyarakat Indonesia yang notabene para ulama, para kiai gitu. Maka misi yang kedua itu, karena mendapat perlawanan itulah makanya mereka ingin menghilangkan pengaruh Islam dengan mengubah teori tadi dari teori resepsi in complexu menjadi teori resepsi yang dibawa oleh Snok-Hogronje. Kemudian ada target yang ketiga itu, bahwa dia menanamkan politik sadar hukum, istilahnya politik sadar hukum terhadap Indonesia. Nah, apa yang dimaksud politik sadar hukum terhadap Indonesia yang diungkapkan oleh Ratna Lukito ini, bahwa keinginan Belanda itu ingin menjadikan apa hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum Belanda gitu. Kemudian apa agama yang dibawa oleh Belanda, yaitu agama Kristen, itu juga yang ingin diterapkan di Indonesia. Ya mungkin sedikit itu saja menambahkan Pak Aprizal. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibnu Amin. Sepertinya sudah lengkap ya, tidak ada yang raise hand. Agaknya seperti itu, cuman kedalaman ya tinjauan kita ya sepanjang yang kita diskusikan tadi. Tapi saya bisa menyimpulkan sedikit bagaimana karakter
karakteristik dari hukum Islam yang terjadi di zaman penjajahan Belanda dan Jepang ya. Dengan teori-teori seperti itu, ada teori resepsi in complexo, ada teori resepsi. Ini kan dengan segala pasang naik pasang turutnya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia di zaman Belanda. Di Jepang bukan tidak ada hal-hal yang disinggung oleh Bu Nur Hema atau siapa tadi, ada ormas Islam itu bukan tidak dicatat dalam sejarah perkembangan Islam, tapi mungkin di tempat lain ketika berbicara tentang perkembangan ormas Islam di zaman kolonial Belanda dan Jepang umpamanya. Tapi untuk kita sekarang di makalah ini hanya menyorot dan membedah persoalan hukum Islam di zaman Jepang, Belanda dan Jepang. Saya kira begitu, Prof. Hasil diskusi kami. Barangkali belum tuntas, banyak yang kami tinggalkan dalam diskusi ini. Ini tinggal tugas Prof. Asasriwani MH untuk menyelesaikannya. Sebagai moderator undur diri. Mohon maaf pada kawan-kawan yang tidak diberikan kesempatan yang seadil-adilnya. Akhirnya corong kami serahkan ke Profesor Asasriwani MH. Silakan, Yang. Terima kasih Pak Aprizal, Bapak terutama Pak Nusal Pemakalah, dan kemudian Bapak yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Seperti kita ketahui, di Indonesia sudah kita bicarakan itu, dan kemudian sekarang masuk kepada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Kalau kita lihat memang Belanda itu masuk tahun 1596, yaitu yang Cornelis Dockman itu yang mendarat di Banten. Dan kemudian tahun 1602, karena misinya itu adalah dagang, maka didirikanlah VOC, seperti yang telah disampaikan tadi. Pada mulanya, Belanda tidak mau mencampuri urusan umat Islam di Indonesia. Kemudian, Sendok Oranye yang berubah nama menjadi Abdul Ghaffar pergi ke Tanah Suci, mengadakan penelitian. Ada kemudian setelah kembalinya dia datang ke Indonesia. Pada mulanya Belanda mengatakan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Tapi karena Sendok Oranye ini atau Abdul Ghaffar ini ahli Islamologi di Nederland Belanda, setelah diamatinya bukan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, tapi adalah hukum adat. Itulah yang makanya diusahakan bagaimana mengadu domba antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Nah, inilah yang kita lihat. Dan kemudian juga Belanda pada mulanya membantu urusan-urusan umat Islam. Ke Tanah Suci, ketika itu naik kapal laut yang menghabiskan waktu lebih kurang 6 bulan, ya dibantu oleh Belanda. Itulah pada mulanya. Dan kemudian Belanda barulah mulai mencampuri urusan-urusan kelembagaan seperti yang telah disampaikan tadi. Pada mulanya tahun 1835 dan kemudian sudah menjadi Stablat 1882 nomor 152 itu hanya bisa dilakukan untuk Jawa Madura. Dan kemudian baru kita sebut Stablat 1937-638 untuk Kalimantan Selatan dan Timur. Hanya dua itu yang bisa dilakukan oleh Belanda. Kenapa? Karena culture Jawa Madura dan Kalimantan itu bersamaan. Nah, jadi kalau di Jawa, Madura, Kalimantan kiainya udah dapat, yang lain bingkut saja. Nah, itulah yang culture yang ada di Jawa, Madura, dan Kalimantan. Padahal di luar itu kita Sumatera tidak seperti itu. Pengalaman Pak waktu S3 di Jogja, mahasiswa itu tidak berani dia melewati kiai ini, dia harus turun dari motornya. Dan kemudian kiai itu diajak untuk diantar oleh mahasiswa. Ayo kiai, saya antarin. Kata kiai, matur hunun, terima kasih. Mahasiswa tidak berani itu. Nah, makanya mahasiswa mendorong motornya sampai di mana kiai ini berjalan. 1 kilo atau 2 kilo. Nah, itulah artinya dengan Jawa. Nah, kalau kita di Sumatera, paling-paling yang lewat itu mahasiswa naik motor, dia ya, Ustadz terima kasih. Ya, paling-paling ya dia naik tangannya itu aja. Itu kan. Jadi culture-nya berbeda dengan kita. Nah, itu beda itu. Makanya pesantren Jawa dan Madura itu, Kalimantan itu berbeda dengan pesantren kita.
Itu yang jelas karakternya itu. Dan kemudian yang berikut kita lihat memang Belanda datang mengatur tadi hal-hal. Cuma ada semacam apa namanya, kita memberikan juga apresiasi ke Belanda ini waktu beristirahat atau pengadilan agama, ketua pengadilan agama itu menjadi penasihat di pengadilan negeri. Itu waktu Belanda itu. Nah, jadi ketua pengadilan agama menjadi penasihat di pengadilan negeri. Kemudian ketua pengadilan agama ini dapat gaji, dapat uang itu karena dia penasihat di pengadilan negeri, gitu kan? Kemudian nanti waktu sidang itu yang kita lihat. Dan kemudian kalau kita sekarang dalam Undang-Undang Nomor 7 itu disebutkan bahwa pengadilan agama penasihat pemerintah. Kalau diminta, sampai sekarang tidak ada pemerintah yang diminta kepada penasihatnya. Itu bedanya di zaman Belanda itu. Dan kemudian juga di zaman Jepang. Zaman Jepang seperti yang dikatakan tadi, hanya nama pengadilan agama yang dirubah, yang ditambah, yang lain tidak. Kenapa? Ya karena Jepang ini memang seperti yang dipahami tadi, Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun, malah dirasakan bagaimana rasanya Jepang ini menjajah Indonesia. Kan begitu kan? Tapi yang jelas kita di Indonesia dengan penjajahan Belanda dan Jepang, kita juga Jepang 3,5 tahun, kita merdeka baru 78 tahun. Tentu masih banyak kekurangan di sana sini. Inilah yang perlu kita pahami, gitu kan? Ini perlu kita pahami. Dan kemudian juga kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan pergerakan Islam sudah sampai kepada pintu gerbang. Jadi pintu gerbang belum masuk ke dalam, jadi di luar aja kan. Kita yang mengisi. Itu makanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disinilah nilai-nilai keislaman yang bisa kita lihat, gitu kan? Tapi di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, itu. Jadi Belanda itu pintar dia. Dia bilang kita itu Melayu kopi daun. Kopinya dibawa ke Belanda, daunnya tinggal di sini. Makanya kita bikin kawah, itu ya. Jadi Melayu kopi daun itu maksudnya kopinya dibawa ke Belanda, daunnya tinggal di sini. Kita minum, orang tua kita berkawah kan dengan sayap tempurung segala macam. Itulah dia. Itu Melayu kopi daun itu Belanda itu. Itulah dia. Barangkali Bapak Ibu sekalian, ya karena kita menghabiskan hari kita bermalam minggu. Bermalam minggu, jadi kilo S3 ini memang malam minggunya jadi mudah-mudahan hari Sabtu depan tidak malam ya. Karena siapa dulu yang minta Nur Hema ya? Jangan terlalu malam lah. Kan begitu. Jadi mudah-mudahan hari Sabtu depan tidak ada tabrakan dengan menguji. Cuma sekarang itu memang saat ujian-ujian ini, baik S1, S2, S3 ya saat ujian. Kita lihatlah. Barangkali itu Bapak Afrizal sebagai moderator, barangkali sudah bisa diakhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof telah memberikan pencerahan, telah menyimpulkan bagian-bagian yang tadi belum kami selesaikan. Selanjutnya pada pemakalah, kalau ada closing statement silakan. Pemakalah ada keluar. Oh, Pak Aris daftar hadir udah di sini Pak Aris Lutfi. Habis ini Pak Prof. Iya. Jangan lupa nanti. Oh ya oke. Jadi karena pemakalahnya sudah keluar ternyata Prof. Ini masuk lagi dia. Masuk lagi nih. Ini masuk lagi. Jaringan itu. Oh jaringan ya. Iya. Jaringan. Pak Nursal? Pak Nursal, ini kami informasikan ini sudah sudah dilakukan pencerahan oleh dosen pengasuh oleh Prof. Sasriwani. Ini mau kita akhiri untuk closing statement barangkali dari pemakalah. Silakan sebelum saya nyatakan ditutup. Baik. Silakan. Mohon maaf ini ada gangguan dan Solo agak berkabut dan berasap. Terima kasih yang terhormat Bapak Prof sebagai pengampu mata kuliah kita hari ini, dan moderator yang luar biasa dari Bungkus, dan kawan-kawan semua yang penuh semangat ya
tidak ada yang capek nampaknya. Ya, mudah-mudahan diskusi ini tetap kita laksanakan seperti biasa. Dan terima kasih atas masukan semua dalam rangka penyusunan makalah. Dan juga kami mohon maaf jika ada kurang tepat jawabannya, dan sudah disampaikan oleh Prof tadi penyempurnaan jawaban tadi, serta ditambah oleh moderator juga dan kawan-kawan semua. Demikian statement penutup kembali. Terima kasih Pak Nursal. Akhirnya Bapak Ibu semua, Bapak Prof yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Pak Prof sehat selalu. Amin. Amin. Panjang. Kita bertemu kembali di waktu dan di lain kesempatan. Amin. Kita akhiri. Kami serahkan ke host untuk menutup pertemuan kita ini. Sama-sama kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sisa-sisa malam minggu Bapak nikmati di rumah masing-masing. Siapa?